Cara benar dan efektif menghilangkan takut dan susah. Apakah mungkin kita terbebas dari takut dan susah? Apakah hakikat rasa takut dan susah? Apa fungsinya? Bagaimana caranya menghilangkannya? Bagaimana cara mengatasinya? Apa manfaat terbebas dari takut dan susah? Apa efek sampingnya? Bagaimana menghilangkan efek samping hilangnya perasaan itu? Selama hidupnya manusia selalu berhubungan dengan berbagai macam permasalahan. Sebagian besar permasalahan tersebut sering menyebabkan kita merasa takut dan atau susah. Kadang-kadang perasaan takut dan susah itu sangat mencekam, sehingga mempengaruhi ketenangan serta kesehatan, baik fisik, mental atau pikiran, membuat perasaan tidak menentu, kemampuan berpikir menjadi menurun, bahkan menyebabkan tubuh menjadi sakit. Hal ini dapat dilihat dari fakta banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh pengaruh gaya hidup, yang semuanya menyebabkan hidup kita tidak bahagia. Melihat kenyataan ini, maka sering muncul pertanyaan di dalam diri kita, apakah keadaan ini dapat diubah, atau setidaknya dikurangi, ataukah keadaan ini sudah menjadi takdir dan nasib kita sebagai manusia, yang sudah tidak mungkin lagi dihindari, atau bahkan perasaan takut dan susah. Itu adalah sebagai semacam ujian atau cobaan dari Yang Maha Kuasa, untuk menyeleksi, siapa di antara manusia yang baik atau jahat, siapa yang berhak masuk surga atau neraka. Ataukah semacam hukuman dari Yang Maha Pencipta, akibat perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Selama manusia hidup di dunia, pasti selalu menemui masalah, baik masalah tentang kesehatan, keuangan, keluarga, sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi masalah selalu hadir di dalam hidup kita. Bagaimanapun kita berusaha menjauhi berbagai sumber masalah, tetapi tetap saja masalah selalu muncul, sehingga tidak ada gunanya bagi kita untuk melarikan diri dari kehidupan duniawi, hanya karena ingin menghilangkan masalah, yang pada akhirnya diharapkan, perasaan takut dan susah, yang sering mengikuti berbagai masalah, juga akan ikut lenyap. Dan sudah menjadi kenyataan sehari-hari, bahwa kehidupan di dunia, semakin lama semakin banyak menimbulkan masalah, sehingga mau tidak mau, kita harus pandai-pandai, bergaul dengan masalah yang timbul, yang seringkali memicu timbulnya perasaan takut dan susah, dan disinilah tantangan bagi kita, yang hidup di zaman informasi ini, untuk mencari cara agar dapat menghilangkan perasaan takut dan susah, yang sering datang. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah perasaan takut dan susah itu dapat dihilangkan, atau diperkecil seminimal mungkin, atau tidak bisa dihilangkan, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk mengalami perasaan takut dan susah. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya dilakukan secara tidak langsung, atau dengan kata lain, kita mencoba sendiri untuk menghilangkan perasaan tersebut. Apakah bisa berhasil atau tidak, sehingga jawaban itu tidak sekedar menjadi bahan hafalan saja, tetapi memang benar-benar sudah dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencoba mencari jawaban pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya, ruang dan waktu, kegiatan dan watak atau kepribadian kita. Karena semua itu sangat mempengaruhi besar dan beratnya perasaan takut dan susah, serta mudah tidaknya kita untuk menghilangkan perasaan itu. Misalnya jika hidup di zaman dahulu di pedesaan yang tenang, maka kemungkinan untuk mendapatkan takut dan susah lebih kecil,
serta usaha untuk menghilangkan takut dan susah, akan jauh lebih mudah daripada jika hidup di zaman sekarang dan di kota besar. Selain itu, jenis kegiatan yang sibuk dan kompetitif akan semakin mempersulit usaha kita untuk menghilangkan takut dan susah, dan akhirnya tipe kepribadian kita pun juga berpengaruh. Orang yang sentimental akan lebih mudah terserang takut dan susah daripada orang yang rasional. Selain itu, terdapat banyak cara dan metode untuk menghilangkan perasaan takut dan susah. Kebanyakan metode tersebut berasal dari peninggalan ajaran orang-orang zaman dahulu, yang keadaan waktu, tempat, jenis kegiatan dan watak mereka jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang, sehingga metode mereka pun sering tidak efektif. Oleh karena itu, dalam usaha untuk menghilangkan takut dan susah, pertama-tama yang kita lakukan adalah mengenali apa sesungguhnya perasaan takut dan susah itu. Baiklah kalau begitu, lalu sekarang apa sebenarnya perasaan takut dan susah? Mengapa mereka begitu mengganggu kita? Sebenarnya kalau kita mau merenungkannya lebih dalam, rasa takut yang kita takuti dan rasa susah yang menyusahkan hati kita adalah bawaan alamiah di dalam tubuh kita. Ia terdapat di dalam tubuh semua orang, yang berbeda hanya besar kecilnya saja. Ia merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa, yang keberadaannya adalah untuk melengkapi kemanusiaan kita, yang membedakan kita dari ciptaan yang lain. Ia ada sebagaimana adanya anggota tubuh kita yang lain, baik berupa fisik, perasaan atau pikiran, tetapi anehnya kebanyakan manusia tidak menyukai kehadirannya dan bahkan berusaha menghilangkannya. Yang kita sukai hanya perasaan tertentu saja, misalnya senang, tentram dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari kita tidak mengetahui apa fungsi rasa takut dan susah itu. Kita hanya mengetahui bahwa kalau kita mengalami suatu kejadian yang tidak kita inginkan, kita menjadi takut atau susah, tanpa mau meluangkan waktu sedikit pun untuk merenungkan apa sesungguhnya manfaat dari adanya karunia berupa rasa takut dan susah. Lalu apa sebenarnya fungsi atau manfaat perasaan takut dan susah itu bagi kita? Pertanyaan yang bagus sekali, tetapi sebagai ganti menjawabnya secara langsung, akan lebih bermanfaat jika jawaban tersebut tidak berupa kesimpulan, melainkan berupa ajakan untuk meneliti sendiri perasaan takut dan susah itu di dalam diri kita sendiri, karena dengan menelitinya secara langsung akan membuat kita menjadi cerdas, serta tidak sekedar membeo saja perkataan orang, siapapun orang itu. Tambahan lagi, dengan memiliki sendiri perasaan tersebut, juga akan lebih menghargai fungsi otak dan kecerdasan kita, yang membedakan kita dari binatang. Lagi pula, dengan memiliki sendiri, tidak akan menjadikan pembicaraan ini sebagai perdebatan kosong belaka, dan membuat kita lebih mempercayai pendapat sendiri, yang berdasarkan pengalaman empiris kita, daripada omongan orang lain. Dan yang terakhir adalah saat kita menghadapi berbagai permasalahan di masa yang akan datang, kita bisa segera menelitinya sendiri, tanpa harus selalu bergantung kepada pendapat orang lain, yang belum tentu benar. Kalau begitu bagaimana caranya kita melakukan penelitian terhadap perasaan tersebut di dalam diri kita? Kita meneliti dan merenungkan fungsi rasa takut dan cemas, dengan cara mengamati bagaimana perasaan tersebut muncul di dalam diri kita, misalnya pada mulanya merasa tenang dan nyaman, lalu menemui, mendengar, melihat atau memikir suatu kejadian tertentu. Kemudian setelah itu perasaan takut dan susah memenuhi diri kita, bahkan sampai demikian hebatnya,
Setelah itu kita juga mengamati bagaimana perasaan tersebut berangsur-angsur mulai pudar dan akhirnya menghilang. Di saat itu kita dapat memilih dan merenungkan faktor atau kejadian apa saja yang dapat memicu atau menghilangkan perasaan takut dan susah, dan berusaha mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Misalnya kita mulai merasa takut saat mendengar kabar bahwa ada orang yang mengancam akan membunuh kita, kemudian perasaan itu hilang misalnya setelah kita berusaha mencari penyebab masalahnya dan berhasil memecahkan masalah tersebut, atau kita berusaha melindungi diri kita dengan minta bantuan orang lain, lalu bersikap pasrah saja. Dari hasil perenungan terhadap kejadian itu, mungkin saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa takut dan susah tersebut biasanya diakibatkan karena munculnya pikiran bahwa sesuatu bahaya sedang atau akan mengancam keselamatan jiwa kita. Kemudian kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi ancaman bahaya. Jika kita berpikir telah dapat mengatasi potensi bahaya yang akan timbul, barulah bisa merasa tenang. Tetapi ternyata dalam pengalaman hidup sehari-hari, tidak semua persoalan yang datang mampu kita atasi. Kadangkala masalahnya sangat sulit, sehingga kita tidak berdaya untuk memecahkannya. Meskipun sudah berusaha mengatasinya sekuat tenaga, akhirnya yang tersisa dalam diri kita adalah perasaan pasrah dan berserah diri kepada nasib buruk atau kehendak yang maha kuasa. Dari pengamatan tersebut, lambat laun kita akan mulai berhasil mengidentifikasi hakikat dan fungsi perasaan takut dan susah. Dengan berbekal pengetahuan itu, seterusnya kita akan dapat berusaha mencari cara untuk menghilangkan perasaan takut dan susah apabila mereka muncul. Setelah kita mempunyai suatu perkiraan mengenai hakikat dan fungsi rasa takut dan susah, lalu bagaimana caranya kita dapat menemukan cara untuk menghilangkan perasaan takut dan susah? Lalu bagaimana kita mengetahui efektivitas cara itu? Sesudah kita mendapat suatu perkiraan terhadap hakikat dan fungsi perasaan, maka kita akan dapat mencoba berbagai cara atau metode yang kita ketahui, misalnya dari internet, agama atau sumber lain, untuk mencoba menghilangkan munculnya perasaan seawal mungkin. Pemilihan metode atau cara itu berdasarkan pengamatan kita. Saat perasaan takut dan susah menghilang dari diri kita, dari sana kita dapat mencoba meneliti sebab-sebab umum yang dapat menghilangkan perasaan takut dan susah. Kemudian, kita mulai dapat melatih metode atau cara yang telah kita temukan, dan mencobanya di waktu mendatang, saat takut dan susah muncul lagi, dan kalau belum berhasil, maka kita akan memperbaiki atau menggantinya, dan melatih lagi, untuk kemudian mencobanya di kesempatan lain, saat takut dan susah muncul kembali, begitu seterusnya sampai kita puas dengan hasil yang diperoleh. Katakanlah kita telah berhasil menghilangkan rasa takut dan susah, lalu apakah terdapat manfaat konkret yang dapat dirasakan apabila kita telah terbebas dari perasaan takut dan susah? Manfaatnya pertama-tama, kita tidak terbelenggu dan ketakutan lagi menghadapi perasaan itu apabila mereka muncul. Dengan kata lain, kita sudah tidak takut lagi menghadapi perasaan takut, serta tidak merasa susah lagi menghadapi perasaan susah. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi. Pada saat perasaan timbul, kita sudah tidak kebingungan lagi menghadapinya.
karena sudah memahami dengan baik apa hakikat dan fungsi sesungguhnya kedua perasaan takut dan susah, beserta mekanisme kerjanya, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk menghilangkannya. Pada saat itu, kita justru bersyukur karena telah mendapatkan anugerah perasaan takut dan susah, karena tanpa mempunyai anugerah takut dan susah, maka nasib kita malahan bisa menjadi lebih buruk lagi. Setelah mengetahui manfaat kemampuan untuk menghilangkan perasaan takut dan susah, lalu apakah kemampuan seperti itu juga memiliki semacam efek samping atau kerugian? Karena seperti yang kita ketahui, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kelemahan, termasuk kemampuan untuk menghilangkan rasa takut dan susah. Memang benar, segala sesuatu yang ada di alam ini, selain memiliki kelebihan atau kekuatan, pasti juga mempunyai kelemahan atau kekurangan, tidak terkecuali kemampuan untuk menghilangkan perasaan takut dan susah. Hal ini dengan mudah dapat dilihat, karena perasaan takut dan susah, sebagaimana yang telah kita ketahui dan amati sebelumnya, sebenarnya mempunyai fungsi yang berguna bagi diri kita. Misalnya saja, adanya perasaan takut yang kita punyai dapat mencegah diri kita terhadap kemungkinan ancaman bahaya atau bencana yang akan dapat membahayakan kita. Sehingga tanpa adanya perasaan takut, maka terdapat kemungkinan kita akan tertimpa bahaya atau bencana yang besar. Demikian juga dengan perasaan susah. Dengan hilangnya kemampuan untuk susah, maka membuat kita rentan menderita kerugian yang besar di dalam hidup ini. Dengan kata lain, perasaan itu berguna sebagai indikator potensi bahaya atau bencana yang akan menimpa kita. Jadi kesimpulannya, selain perlu memiliki kemampuan untuk menghilangkan takut dan susah, kita juga perlu memiliki kemampuan untuk menghindari pengaruh buruk dari adanya kemampuan tersebut. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan efek samping itu? Salah satu cara untuk menghindari efek samping yang muncul akibat adanya kemampuan menghilangkan perasaan takut dan susah adalah dengan memahami fungsi dan mekanisme perasaan takut dan susah, karena dengan mengetahuinya, maka kita dapat mengatur kapan dan bagaimana perasaan takut dan susah muncul dan hilang, sehingga di saat membutuhkan perasaan itu, kita dapat memunculkannya, sedangkan jika kita tidak membutuhkannya, atau perasaan tersebut dianggap mengganggu, maka kita dapat menghilangkannya. Jadi kita memiliki semacam tombol on dan off, yang dapat menghidupkan dan mematikan fungsi takut dan susah tersebut, sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan cara untuk memahami fungsi dan mekanisme perasaan takut dan susah, adalah dengan merenungkan keadaan diri sendiri baik di waktu perasaan takut dan susah belum muncul, atau saat perasaan tersebut muncul dan akhirnya menghilang.